Acara Raya Minggu 25 Juni 2023 GPI Hati Kudus. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami serta layakkan kami untuk berjumpa dengan Bapa dan terangi hati kami dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami. Salam dan berkat, anugerah, kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin, amin. Katakan amin bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Yesus. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersuka cita, kita mau serukan nama Tuhan Yesus, kita tinggikan nama Tuhan Yesus. Saya undang juga untuk kita berdiri, kita memuji, memuliakan Tuhan, kita memuliakan, kita bersuka cita dengan sungguh-sungguh dengan kuasa Tuhan Yesus meninggikan diri kita. Haleluya. Sebab Tuhan kami maha besar, Yesus kami yang berkuasa. Tuhan maha besar, Yesus maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan bergoyah
Kudus. Biar kita buka hati kita dan masuk tetap dalam hadirat Tuhan. Inilah Tuhan Yesus yang menjadi kerinduan kami. Saat kami datang Tuhan kepadamu, Engkau memenuhi hati kami, Roh Kudus. Kami rindu Tuhan memandang wajah-Mu dalam kekudusan, dan Kau penuhi kami dalam hadirat. Kami boleh diam dalam hadirat Tuhan Yesus. Menikmati hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau penuhi hati kami.
Mari Bapak Ibu jemaat semua, kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Ibadah raya minggu ini Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama. Kami rindu Tuhan Yesus disenangkan, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi ya Tuhan Yesus. Kiranya juga pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar bisa kami tangkap pesan-pesan Tuhan semuanya, sehingga kami bisa menerima kuasa Tuhan, dan kami percaya kami juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami percaya juga Tuhan Yesus menyembuhkan, memulihkan kami di saat kami membaca firman Tuhan, dan Roh Kudus mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Tuhan Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Bersama-sama, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Mari bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mereka yang mendengarkan Tuhan Yesus di situ, Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Tuhan Yesus sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Tuhan Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Bersama-sama, orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina."
Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam 1 tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Bersama-sama, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang 1 itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sama-sama. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Tuhan Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Bersama-sama, kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Tuhan Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Tuhan Yesus mengendari keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Tuhan Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Tuhan Yesus bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Tuhan Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Tuhan Yesus menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Bersama-sama, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah Tuhan Yesus mengusir semua pedagang di situ. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bersama-sama semua. Tiap-tiap hari Tuhan Yesus mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Tuhan Yesus.
tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepada Tuhan Yesus dan ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Amin. Kami diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga. Biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami telah membaca firman-Mu, saatnya ya Bapa, kami menanti-nantikan pesan-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya saudara, hari ini kita mau berbicara tentang doa terobosan. Apa? Ya, doa adalah aktivitas berkomunikasi antara kita dengan Tuhan Allah kita. Saudara, siapa Tuhan Allah kita? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menciptakan semesta. Dialah Allah yang sangat kita percayai dan kita kagumi di dalam hidup kita. Dialah yang mengampuni kesalahan kita. Dialah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dialah yang sangat memberkati kita. Saudara ngalami semua itu? Amin ya. Hari ini saudara kita mau merenungkan satu tema, yaitu doa terobosan. Ya, sebagaimana yang kita kerjakan hari-hari ini melalui doa pada hari Minggu, melalui doa puasa, melalui doa keliling, melalui menara doa, semua sebenarnya doa-doa terobosan bagi kita semua. Saya percaya kita semua juga melaksanakan doa terobosan di rumah, amin. Pagi-pagi saudara bangun itu juga doa terobosan, karena saudara ingin menerobos hari ini ya supaya tetap ada dalam hadirat Tuhan. Betapa pentingnya saudara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita, Allah kita. Sebab dialah yang selalu menolong kita. Dialah Bapa dan Tuhan Allah kita yang menguduskan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat berdoa setiap saat, baik siang maupun malam, dimanapun kita berada, saudara. Melalui doa kita dapat mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kalau nggak berdoa kita nggak ngerti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Melalui doa juga kita bisa menyampaikan permohonan kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Bapa di surga, sebab memang Dia layak dipuji, layak disembah, layak dihormati sampai selama-lamanya. Kita beriman saudara bahwa doa kita pasti dikabulkan. Ya, saudara mesti beriman, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi doa kita juga dengan doa beriman, ya, doa pasrah kepada Tuhan Yesus bahwa Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Sebab Dia berfirman, mintalah. Saudara disuruh minta, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Setelah itu suruh cari. Jadi setelah berdoa kita mencari, maka kita akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu, saudara. Betapa ajaibnya Tuhan kita, saudara, memberikan sarana prasarana, kesempatan untuk kita bisa menerima apa yang kita butuhkan bagi hidup kita setiap hari. Bagi saudara yang masih mengalami pergumulan, saudara, mari jangan berhenti berdoa. Amin. Jangan berhenti. Sebab kalau ketika kita berhenti, doa kita putus, hubungan kita putus sama Tuhan. Mungkin ketika saudara berdoa, Tuhan bilang gini, nanti kalau kamu udah 100 kali berdoa, aku baru kasih. Nah bagaimana kira-kira kalau 99 kali berdoa, udah 99, udahlah berhenti. Padahal tinggal 1 kali lagi berdoa, saudara. Nanti kita akan lihat ada peristiwa seperti itu, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa, tekunlah di dalam berdoa, dan yakinlah dengan iman bahwa doa saudara di dalam nama Tuhan Yesus pasti akan dikabulkan
sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita minta hari ini, dikasih hari ini, belum tentu yang terbaik. Mungkin iman kita nggak bertumbuh. Gampang, sama Bapak tinggal minta langsung plus. Ya, tapi kalau kita menantikan waktunya Tuhan, maka kita akan tekun terus berdoa. Tekun terus siang dan malam kita berdoa, saudara. Makin lama saudara berdoa, berarti iman saudara makin besar. Kenapa orang yang baru bertobat kalau berdoa cus pelang? Pernah dengar ya? Saya banyak kali dengar orang baru bertobat minta apa aja langsung dikasih. Minta sembuh langsung dikasih. Karena apa? Iman masih kecil. Tetapi kalau saudara sudah minta berlama-lama, berhari-hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun. Ada yang pernah bilang sama saya, Pak Pendeta, saya berdoa buat suami saya udah 22 tahun, Pak. Ya, belum 23 tahun. Saudara, jadi ternyata waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Asal kita tidak putus asa, ya, asal kita tetap tekun di dalam berdoa, saudara. Dan percayalah, Dia pasti akan mengabulkan doa kita. Mari kita lihat Abraham disebut bapak beriman, bapak orang beriman, saudara. Kenapa? Karena dia menantikan janji Tuhan di dalam menggenapi firman-Nya. Tuhan datang kepada Abraham beberapa kali bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan punya anak, dan engkau akan keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi dia tunggu-tunggu, saudara, belum datang-datang. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, belum datang-datang. Sampai istrinya Sarah nggak sabar. Udahlah, ini ada gundiknya, ada pembantu, ada budak. Jadikan istrimu lah supaya punya anak. Memang punya anak, saudara. Tetapi anaknya jadi masalah sampai sekarang. Ya kan? Karena ketidaktaatannya. Tetapi Abraham tetap menantikan janji Tuhan. Dan terbukti janjinya digenapi setelah 25 tahun. Pada waktu umurnya 100 tahun, saudara. Allah kita tidak lalai menepati janjinya. Amin. Jadi kalau saudara minta sembuh, pasti dapat sembuh. Dia tidak lalai menepati janjinya. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk membuat kita tekun di dalam berdoa kepada Tuhan Allah kita. Di dalam menantikan janji Bapa, tetaplah kita hidup dalam kekudusan dan tidak bimbang sedikit pun, maka Tuhan pasti membuka jalan bagi kita untuk menerima janjinya bagi saudara. Apakah kita tetap ingin berdoa? Ya, saya pernah cerita di sini ada hamba Tuhan melayani orang. Saya juga pernah melayani orang, saudara. Begitu sampai ke tempat orang itu, dia bilang, Pak Pendeta, tolong satu hal ya, jangan berdoa. Kalau orang Kristen, saudara, saya nggak boleh berdoa. Kenapa ibu saya nggak boleh berdoa? Sudah banyak hamba Tuhan, sudah tahunan hamba Tuhan datang ke sini, anak saya masih belum sembuh, nggak usah berdoalah. Ya, ada teman saya juga cerita ke tempat orang yang mau didoakan. Ternyata orang juga bilang sama, Pak Pendeta jangan berdoa ya. Sudah 6 bulan kami berdoa nggak dikabulkan, nggak usah berdoa lagi lah. Saudara begitu. Nah jadi saudara menurut firman Tuhan percayalah doa orang benar besar kuasanya. Janji Tuhan pasti digenapi dan Tuhan janji saudara pasti sanggup dia untuk menggenapi janji-janjinya bagi kita. Marilah kita tidak jemu-jemu berdoa sampai pada saat kita menerima janji Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Adakah yang hari ini yang putus asa berdoa? Jangan ya, jangan. Karena dia pasti akan memberikannya. Karena dia yang berjanji, dia sanggup untuk menggenapinya. Yang kedua tentang terobosan, saudara. Arti kata terobosan, tadi kan terobosan doa terobosan. Terobosan, saudara, artinya menurut bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah
menerobos, kata asalnya terobos, ya, menerobos barisan, menerobos masalah dalam kita berdoa, saudara, maka terobosan kita harus menembus apa yang menjadi masalah kita. Saudara punya masalah, terobos dengan doa. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh menerobos, maka saudara akan bisa mendobrak rintangan-rintangan yang iblis taruh di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus, supaya yang menghalangi kita untuk menerobos itu bisa disingkirkan. Kata terobos, saudara, dalam bahasa Indonesia juga berarti mencari jalan yang pintas. Saudara pernah melihat ada jalan pintas? Ya, kalau saudara mau kemana kira-kira? Ya, misal mau ke Jakarta, ya ada jalan-jalan pintasnya, lebih dekat. Nah, melalui doa terobosan, maka jalan kita lebih simpel, lebih pintas. Ya, orang kalau lewat jalan tol itu salah satu jalan pintas, saudara. Sebab melalui jalan tol waktu kita lebih cepat, ya, juga jaraknya lebih dekat. Ya, nah, jalan pintas ketika kita berdoa, kita nggak akan menanggung masalah kita seorang diri. Ya, ada yang menopang kita, yaitu Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Daniel adalah orang yang penuh dengan hikmat Tuhan. Kita bacanya, saudara. Dan Daniel dapat menafsirkan mimpi raja karena hikmat yang dari Tuhan. Daniel juga mengalami mujizat. Bahkan Daniel pernah tidur dengan singa-singa. Ya, kita belum pernah tidur dengan singa, ya. Ya. Mungkin tidur tapi di rumah masing-masing. Dia di kandang, kita di rumah. Waktunya bisa bersama. Tapi Daniel, saudara, dimasukkan ke dalam lubang singa. Semalam-malaman dia tidur dengan singa. Ada malaikat Tuhan yang bilang sama singa, shh, jangan buka mulutmu. Ya. Kenapa, saudara? Karena Daniel punya kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan Allah yang disembah. Mengapa Daniel juga berkabung selama 3 minggu menantikan jawaban doa, saudara? Ketika Daniel mengambil keputusan untuk berpuasa. Saudara tahu puasa Daniel? Ada yang tahu puasa Daniel? Pak Bengen tahu puasa Daniel? Ya, bukan nggak makan nggak minum. Makan makanan yang enak tidak boleh dimakan. Ya, sayuran, ikan juga kalau bisa jangan, ya. Ya pokoknya yang enak-enak tidak boleh, saudara. Untuk melatih diri, saudara, prihatin, ya, untuk berdoa kepada Tuhan, saudara. Nah, ketika dia berdoa, saudara, dia minta kepada Tuhan mengungkapkan satu mimpinya bahwa tentang akhir zaman. Lalu Tuhan membawa jawabannya kepada Daniel, saudara. Daniel adalah orang yang mencintai Tuhan. Dia berani mengorbankan dirinya, ya, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ternyata waktu Tuhan kirimkan jawaban doa, ada yang menghalangi, malaikat Gabriel. Akhirnya apa terjadi, saudara? Selama 21 hari tertahan itu jawaban doa. Tetapi pada akhirnya malaikat Mikael membantu malaikat Gabriel itu, saudara, sehingga menang dan bisa membawa jawaban doa kepada Daniel. Daniel adalah orang pencinta Tuhan dan pencinta firman-Nya. Saudara, yang dibaca Daniel firman-Nya adalah kitab Yeremia. Dia baca berulang-ulang, saudara. Nah, kita juga, saudara, adalah pencinta Tuhan. Amin. Saudara ada di sini karena saudara cinta Tuhan. Saudara juga pencinta firman-Nya. Setiap hari saudara diberi kesempatan untuk membaca Alkitab, saudara. Supaya kita lebih mengenal Tuhan, mengenal kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan. Daniel berdoa 3 kali sehari. Saudara, berapa kali sehari? Ya, ada yang bilang 5 kali.
Ya, tapi belum berdoa karena doa bangun tidur, doa makan 3 kali, doa mau tidur. Ya, itu belum doa secara khusus. Mari kita berdoa saudara, berkali-kali di dalam hidup ini. Di gereja ini pernah kita terapkan doa 50 kali sehari. Pernah kita jalanin ya. Bentar-bentar kita berdoa, bentar-bentar kita berdoa. Nah, Daniel juga melakukan doa itu dengan setia, saudara. Apa yang terjadi saudara bagi orang yang tekun di dalam berdoa? Apakah Anda juga, apakah kita ini pencinta Tuhan? Apakah kita ini pencinta firman-Nya? Mari buktikan kepada Tuhan Allah kita. Tuhan membuka suatu rahasia kepada Daniel bahwa pembuangan ke Babel setelah 70 tahun akan berakhir. Kayaknya mirip Indonesia juga saudara. Indonesia setelah 70 tahun baru kita merasa kelegaan. Agak lega, agak merdeka. Ya, nyata sesuai dengan firman Tuhan juga. Nah, setelah 7 tahun ini, saudara, mari kita isi kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau presiden kita hari-hari ini cawe-cawe, saudara, ya campur tangan untuk bisa mengarahkan presiden berikutnya, melanjutkan program-program yang sekarang ini saudara, karena hanya ada 13 tahun saudara, menjelang tahun 2045 saudara. Karena kita belum berlomba juga dengan teknologi dengan negara lain. Kalau teknologi kita tertinggal saudara, maka kita nggak akan menjadi negara maju. Pendapatan kita per kapita akan tetap stuck saudara, nggak naik-naik atau naik cuma sedikit. Nah itu sebabnya saudara setelah 70 tahun ini kita juga terus akan berdoa ya untuk bangsa ini, dan tidak jemu-jemu kita berdoa saudara menantikan berkat-berkat Tuhan bagi bangsa Indonesia. Yang berikutnya saudara, Daniel mengambil waktu untuk mengambil doa puasa saudara. Apakah kita juga ingin mengambil doa puasa, saudara? Saudara, gereja ini sudah berdoa puasa tiap hari Selasa. Berarti 1 tahun 52 minggu. 52 hari kita berpuasa dalam 1 tahun. Lebih daripada orang seberang. Ya, saudara kita hanya 30 hari setahun. Saudara kita 52 hari. Itu pun ada tambahan-tambahan puasa yang lain kalau saudara mau melakukannya. Mari kita meresponi firman Tuhan, saudara, seperti Daniel. Kita mau tekun berdoa, kita mau tekun berpuasa. Khususnya, saudara, kalau saudara ada di GBI Hati Kudus, mari saudara ikut semua doa yang dilaksanakan di tempat ini. Saudara bisa ikut doa puasa pada setiap hari Selasa jam 10 pagi di sini. Kalau terpaksa nggak bisa, saudara bisa pakai online, ya. Saudara bisa ikut juga menara doa pada hari Kamis jam 16, ya. Saudara bisa juga ikut di dalam doa keliling, ya. Doa keliling itu dahsyat, saudara. Saya pernah ngalami, saudara, diperlihatkan malaikat Tuhan dalam bentuk polisi pengawal. Ya, di mobil kami yang kami pakai untuk berdoa tengah malam, di kiri kanan ada motor polisi. Di depan belakang ada mobil patwal, ya, membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan doa keliling. Makanya saudara, ayo doa keliling sebisa-bisanya. Ya, saudara bisa 1 putaran di dekat rumah saudara, lakukan. Karena setiap hal yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Diperhitungkan semua oleh Tuhan, saudara. Mari lakukan saudara apa yang menjadi program di GBI Hati Kudus, karena saudara juga punya tanggung jawab di gereja ini untuk memuliakan Allah kita, Tuhan Allah dahsyat dan luar biasa. Jadi mari kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ternyata malaikat Gabriel yang dihalangi oleh iblis bisa menang. Karena Daniel tekun di dalam berdoa dan puasa. Saya percaya kalau kita tekun di dalam berdoa dan puasa, ada waktunya kita akan menang. Ya, kata Tuhan, kamu adalah pemenang
bahkan lebih daripada pemenang. Kalau udah dikasih label pemenang, saudara, kita udah mantap. Ya, kemarin kita bola kalah 2-0 aja seneng karena lawannya lawan kelas dunia. Ya, apalagi kalau dikasih label pemenang. Wah, luar biasa, saudara. Nah, kita sudah mendapat label pemenang dari Tuhan Yesus. Engkau pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Nah, saudara, doa kita juga sering terhalang. Ya, sering terhalang doa kita, saudara. Nah, itu sebabnya kita dibekali dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dibekali dengan minyak urapan, saudara. Sehingga kita bisa mematahkan panah api si jahat. Apakah saudara bisa melihat peperangan rohani di dalam hidup saudara? Biar bagaimanapun juga, saudara, hidup kita ini peperangan. Antara hati dan pikiran kita seringkali berperang, saudara. Hati kita pengen beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetapi pikiran kita, jiwa kita, keinginan kita banyak kali membelokkan kita, saudara, dari itu. Tetapi kalau kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulai ambil puasa kita, mengambil doa kita, mengambil waktu kita untuk Tuhan, saudara, melalui terobosan-terobosan yang kita kerjakan. Nah, saudara, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus membawa ke-12 muridnya masuk ke dalam satu terobosan. Saya bacakan buat kita, saudara. Markus 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Tuhan Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Tuhan Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Tuhan Yesus. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Itulah teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara. Padahal mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini kita bisa berjalan dengan Tuhan Yesus. Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus, pasti perjalanan kita berhasil. Ya, pasti mujizat terjadi. Pasti ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Dalam hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan baik-baik saja. Ya, pasti baik-baik saja dalam menyelesaikan setiap persoalan di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mengajak kita semua sekalian untuk ikut di dalam doa terobosan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, supaya keadaan kita akan baik-baik saja. Amin. Kalau berjalan dengan dunia tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus pasti baik-baik saja. Karena Dia sanggup menolong kita, Dia mau menolong kita, Dia rindu untuk menolong kita, saudara. Sehingga sampai pada garis finish kita menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang.
Sebabnya saudara, utamakan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Jangan yang lain saudara. Yang lain boleh, tetapi bukan yang utama. Mari kita mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, mengutamakan ibadah kepada Tuhan Yesus, mengutamakan doa kepada Tuhan Yesus, mengutamakan baca firman bagi Tuhan Yesus saudara. Dan kita akan melihat menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau kami boleh mempersiapkan diri untuk menang di dalam doa terobosan dalam hidup kami. Tuhan, khususnya di gereja ini Bapa, kami mengalami doa terobosan, baik ibadah pada hari Minggu, ibadah doa puasa, ibadah menara doa, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah doa keliling, ibadah pemuritan, semua menjadi doa terobosan kami untuk kami menang di dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau yang menolong kami di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa biar setiap jemaat-Mu ya Bapa boleh menang di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam terobosan-terobosan di dalam hidup ini ya Bapa. Dan kami menggenapi firman-Mu menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah dibekali oleh firman Tuhan Yesus. Saatnya kita akan membawa persembahan. Biar kiranya persembahan kita, perpuluhan maupun ucapan syukur boleh berkenan. 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Yuk sama-sama baca ayat persembahan yuk. Percayalah pada Tuhan Yesus dengan genap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejamna pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan bersama-sama. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberikan kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita, kita mau bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
di surga, berkati persembahan kami Tuhan, yang kami bawa dengan sukacita, karena kami mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Roh Kudus. Kiranya kami boleh menuai dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati juga yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa di sorga maha mulia, Engkaulah Allah yang kekal, dipuja dan selalu dihormati oleh segala makhluk dan oleh segala generasi. Bapa berfirman dan segalanya tercipta. Keselamatan dan kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga maha mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberikan hati yang baru dan roh yang baru dan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kami selalu hidup di dalam roh. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Raja Semesta. Bersama-sama lagi, besar anugerah Bapa bagi kami. Ajar kami untuk selalu menghormati Bapa. Beri kami hati yang mengasihi Tuhan Yesus, serta tuntun kami ya Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya jemaat GBHT Kudus mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, kiranya tubuh jasmani kami selalu sehat. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup kami sesuai dengan firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh kegiatan di Indonesia, baik kami hentikan premanisme, kami hancurkan segala bentuk mafia, baik oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun di masyarakat Indonesia. Kiranya kejujuran, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia segera terwujud. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik uang dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Bersama-sama, besar kasih Tuhan Yesus bagi kami. Jadikan kami pendoa syafaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih damai sejahtera yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kami percaya kasih Tuhan Yesus akan menghilangkan kebencian. Kami percaya kasih Tuhan Yesus akan menghilangkan permusuhan. Kami percaya kasih Tuhan Yesus akan menghilangkan perpecahan di Indonesia, dan kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi.
Tuhan Roh Kudus penuntun kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat GBHT Kudus. Biar kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang kurang sehat, biarlah Tuhan Yesus menjamah mereka dan bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kami di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kami yang telah mati terhadap dosa, kami hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menerima kesembuhan. Khususnya kami berdoa buat Saudara Michael, anak daripada Ibu Yani yang hari ini sedang sakit. Mari Tuhan menjamahnya, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami semua sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap kami yang berbeban berat, biar kami diberikan kelegaan, biar kami diberikan kemenangan, biar kami diberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dua kali, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Sama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menuntun. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kudung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah melumpuhkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesatan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memelihara kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus pelihara kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kita soraya memohon berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua juga Tuhan, kami bersyukur dari ibadah ini boleh berkenan dan Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.